Kalau Anda melihat produk-produk tas yang bagus-bagus ini, ada tas sekolah, ada tas wanita, ada dompet, ada tas raket, mungkin Anda tidak mengira bahwa produk-produk tas ini dibuat oleh UMKM. Dan ternyata Bapak ini bisa memproduksi tas bagus ini justru berawal dari nasib buruk yang dialami dari partner bisnisnya. Namun di balik nasib buruk itu ternyata ada berkah yang membuat dia justru jadi orang yang sejauh ini berhasil menghasilkan produk tas yang bagus-bagus itu. Bagaimana kisahnya? Bagaimana pula jika Anda ingin bekerja sama dengan Bapak ini? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Pemirsa Stanley Sutrisno Channel, kembali kita bertemu dalam rubrik UMKM Room. Dan kali ini kita bersama Mas Indarto. Mas Indarto ini saat ini bergelut di bidang pembuatan tas ya Mas? Iya, pembuatan tas. Pembuatan tas. Mungkin kita ingin tahu bagaimana awal mula Mas Indarto ini bisa akhirnya menetapkan bisnis di bidang tas itu awal mulanya seperti apa. Kemudian perjuangan untuk bisa maju bisnisnya itu seperti apa. Kemudian sampai sekarang ini sudah berapa lama bergelut di bidang pembuatan tas, bisnis tas ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Indarto. Nah, mudah-mudahan ini nanti dari perbincangan ini, Anda yang sedang mau mencari bisnis, Anda yang sedang akan berbisnis, bisa mendapatkan inspirasi dari Mas Indarto dari Kupang Sari, Ambarawa. Oke. Perkenalkan, nama saya Indarto. Saya berusia 38 tahun. Saya sudah berkeluarga. Saya memiliki 2 anak. Alhamdulillah. Perjalanan saya di menekuni usaha tas ini, pertama-tama saya mulai sebelum usaha tas ini saya menekuni usaha lain Pak Stanley. Di sini saya dulu pernah menekuni usaha pembuatan kerupuk. Pembuatan kerupuk. Itu juga semua saya lakukan dari nol. Jadi mulai proses pembuatan dari kerupuk mentah sampai saya sampai penjualan saya sendiri tanpa ada karyawan. Cuman di dunia usaha kerupuk itu kan kita juga mengandalkan yang namanya iklim, cuaca. Kalau pas masa-masa hujan atau hujan itu Pak, itu memang sangat resiko kegagalan tinggi. Karena kalau misalnya kita sudah membuat kerupuk dan ternyata tidak ada panas, kerupuk yang kita jemur itu akan menjamur atau membusuk seperti itu. Nah, terus saya juga mengapa saya sekarang menekuni usaha tas? Pertama saya kenal dengan seorang teman. Sebentar Mas, sebelum kata itu kerupuk itu berapa lama jenengan? Kerupuk itu saya berjalan sekitar 10 tahun Pak. Oh, 10 tahun. Iya, lama 10 tahun. Juga ya? Jadi kalau kerupuk emang lama sekali. Akhirnya berhenti karena apa? Karena rugi faktor cuaca itu atau gimana? Sebenarnya bukan masalah rugi atau faktor cuaca. Dikarenakan saya menemukan usaha tas ini. Oh, yang lebih menjanjikan gitu. Ya, dari segi tingkat resiko itu terlalu kecil. Lebih kecil daripada kerupuk gitu. Karena kan kalau kerupuk itu kan satu, kita juga harga bahan pokok kita mengikuti yang namanya dari harga pemerintah. Harga sembako itu Pak, kayak gandum, minyak goreng, mengikuti harga naik terus seperti itu. Sementara harga jualnya tetap sama. Iya, kita mau meningkatkan harga jual sangat susah sekali. Terus resiko gagal tinggi karena cuaca. Karena cuaca tadi itu. Oke. Terus akhirnya berganti ke tas. Nah, sejarahnya gimana? Nah, sejarahnya tas itu saya punya teman seseorang. Dia pengrajin tas. Terus waktu itu
aku mencoba untuk, karena saya juga suka yang namanya marketing juga Pak. Terus saya mencoba untuk menjualkan produk beliau. Nah, di situ ternyata produk saya jual ke lewat media apapun, alhamdulillah laris. Bahkan banyak peminatnya. Nah, kenapa sekarang saya kok bisa bikin sendiri? Itu karena ternyata temen yang bikin tas itu, yang diajak kerja yang diajak sama tadi itu kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab, dalam artian ya intinya kurang bertanggung jawab lah. Seperti itu. Pada akhirnya karena saya juga dia mengenalkan diri ke saya, produkku kamu beli gimana, kamu saya ajari, saya bisa ya gitu Pak. Tidak pikir panjang, di situ saya langsung oke, mau dijual berapa, saya siap. Dan ternyata alhamdulillah saya itu membeli produk beliau sekitar 2 jutaan Pak, 2 jutaan. Nah di situ saya sama istri saya diajari membuat tas. Oh, artinya di satu sisi partnernya jenengan tadi itu katakanlah ingkar janji, katakanlah gitu ya, tidak komit ya, tidak komitmen, terus akhirnya jenengan produknya suruh beli, jenengan beli kurang lebih 2 juta itu, tapi dia berjanji mau ngajarin bikin tasnya. Oh, jadi saya bisa, dan ternyata alhamdulillah 1 bulan lebih lah kita diajari, dan alhamdulillah karena kita juga punya tekad yang tinggi, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa membuat tas sendiri, dan kita juga punya reseller yang untuk menjaga produk saya gitu Pak. Oh, berarti dari awalnya yang katakanlah ada teman yang belinjani janji tadi, malah sekarang jadi berkah, jenengan bisa bikin sendiri gitu ya, karena dia mau ngajarin gitu. Oke, terus belajar kurang lebih berapa lama? Kalau belajar kurang lebih sekitar 1,5 bulan, 2 bulan lah. 1,5 bulan sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan. Jenengan sama istri ya? Sama istri. Jadi untuk saya yang bikin pola, gambar, motong, berarti istri yang dia temenin jenengan tadi ngajarinnya tuh mulai bikin pola sampai jahitnya. Iya, jadi kita memberi harga sekitar segitu itu, kita sudah diberi pola. Pola sebanyak sekitar 20-an pola Pak. Oh. 20-an pola tas. Berarti 2 juta tadi itu sudah dapat tas sama pola. Iya, pola. Sama dikasih training. Training bikin tasnya. Iya, nggih. Oke. Terus untuk mesinnya dari mana? Nah, untuk awal tetap modalnya jenengan awal dari mana? Ini kita modal, kita memang di awal kita pinjam bank. Pinjam bank. Waktu itu saya pinjam modal ke bank, saya beli mesin jahit 2, dan saya langsung pinjam berapa Mas waktu itu? Waktu itu pinjam 50 juta Pak. Oh 50 juta langsung disetujui itu, 50 juta itu? Alhamdulillah disetujui. Karena sebelumnya sudah kerjasama dengan bank, kaitannya dengan kerupuk tadi gitu ya? Oh jadi 50 juta itu buat apa? Buat beli mesin, buat beli bahan, beli buat aksesoris. Mesin berapa? Mesin itu waktu itu kita belinya 2 sekitar 4 juta. Baru atau bekas? Baru. Nggih. 2-4 juta. Iya. Oke, terus kita beli bahan langsung banyak. Langsung kita beli bahan tiap warna itu 1 roll. Kok sudah berani beli banyak Mas? Kan belum punya pasar tuh. Nah, gini. Dulu kita jalan sebelum ada corona. Oh ya, tahun ada corona 2018. Ya. Nah, itu dulu saya mempunyai ya namanya teman untuk kita buat bekerja bareng-bareng di sini Pak, ya karyawan lah seperti itulah. Cuman dikarenakan pandemi, nah maksudnya gini loh, sorry tak potong. Itu kan jenengan baru belajar, ya kan? Tapi kok bisa berani langsung beli bahan banyak? Itu apa karena sebelumnya sudah punya pasar yang jual ke orang itu? Iya, karena di awal saya sudah menjualkan produk teman saya tadi. Dan alhamdulillah
saya di pasaran teman-teman saya tuh banyak peminatnya. Dan saya berani mengambil keputusan, ya sudah, saya beli bahan sekaligus langsung per roll itu Pak, bukan ngecer. Karena harga jual ngecer dan harga jual roll itu lebih murah daripada kita beli bahan ngecer. Seperti itu. Artinya pasarnya jenengan sudah punya ya, karena tadi sebelumnya sudah jual ke teman tadi ya. Sehingga jenengan berani beli banyak bahan. Oke, selain itu untuk bahannya sendiri gampang ya Mas? Bahan maksudnya Pak? Beli bahannya itu gampang? Alhamdulillah untuk bahan sangat gampang sekali. Karena bahan baku tas produk saya itu kan terbuat dari Oscar atau KS Nantis. Dan itu di Ambarawa sendiri pun juga sudah ada 3 toko. 3 toko yang jual bahan. Cuma kan dari kita pengusaha, kita juga harus membeli bahan yang sekiranya harganya agak miring sedikit. Makanya saya melarinya ke Semarang. Harganya kelihatan kaca itu Pak. Lebih rendah. Oke, untuk pasarnya itu selama ini ke reseller gitu atau ada kerjasama misalnya dengan apa dititipkan di toko-toko gitu atau misalnya dengan sekolah-sekolah gitu gimana? Ya, penjualannya? Kita melalui reseller. Reseller itu alhamdulillah ada reseller juga yang dari Cilacap, Kalimantan itu ada. Cuman kalau lewat kita titipkan ke toko, jujur kita belum pernah Pak. Belum pernah sama sekali karena mengingat dari segi tenaga saya sendiri kan selama ini saya kerjakan sama istri. Jadi saya fokus teman-teman reseller untuk yang menjualkan seperti itu. Berarti sekarang ini sudah ada pesanan dulu? Iya. Ada pesanan baru dibikinkan gitu ya? Jadi kalau ada order dibikinkan. Dan selama ini selalu ada order atau gimana? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah 1 minggu itu ada nggih. 1 minggu itu ya 10, 5, 6 itu ada saja pesanan. Ya. Terus untuk ini Mas, sebelum COVID, selama COVID dan setelah COVID itu bagaimana pengaruhnya? Ya sebelum COVID dan setelah COVID memang sangat berbeda Pak. Ada pesanan tapi tidak seramai yang dahulu gitu Pak. Dulu tadi kan jahitnya ada 2 ya? Mesin jahitnya? Iya, ada 2. Sampai sekarang sudah nambah atau masih 2 itu aja? Masih karena kita belum ada teman lagi, jadi untuk sementara kita 2 saja cukup. Sama istri tadi mengerjakan. Untuk ini Mas, kaitannya dengan kalau dari bahan sampai tenaga, nah itu sampai dengan harga jual itu kira-kira marginnya berapa persen? Misalnya katakanlah bisa sampai 25% atau 10% atau gimana? Dari hasil keuntungan tuh Pak? Ya kalau keuntungan hampir lah. Dari harga modal itu hampir 30%. Ya, sebelum tenaga kerja? Iya. Berarti dari bahan? Ya itu pokoknya sudah dari bahan, udah kita hitung tenaga, udah kita hitung ongkos jahit dan lain-lain tenaga lah gitu. Itu ya keuntungan sekitar 30%. 30%, termasuk aksesoris itu ya? Iya, jadi kita menentukan harga jual tas itu benar-benar kita sudah hitungkan per piece-nya, aksesoris, per meternya kayak gitu Pak. Jadi ada biaya bahan, ada aksesoris, ada tenaga kerja, ongkos kirim, ongkos jahit, ya tenaga kerja itu ongkos jahit itu, sama ongkos kirim. Kalau ongkos kirimnya diambil sini atau gimana? Kalau ongkos kirim itu biasanya kalau misalkan saya kirim ke Cilacap misalkan, itu ongkos kirim ya nanggung yang beli, bukan dari kita. Untuk modelnya Mas, model itu mereka yang minta model seperti ini gitu atau jangan yang? Kalau untuk model atau kostum itu karena saya juga sudah mempunyai model sendiri Pak, jadi kebanyakan teman-teman menggunakan model saya. Tetapi saya juga tidak menolak apabila ada teman atau reseller yang minta dibuatkan kostum atau mereka membawa model sendiri. Insya Allah kita tetap melayani seperti itu. Tetap melayani. Oke.
Kalau mereknya Mas, mereknya itu Kiavis, itu dari mana itu? Ya, Kiavis itu saya ambilkan dari kedua anak saya, Ikhya dan Hafiz. Oh, berarti gabungan dari Gabungan, iya, Ikhya dan anak ya? Hafiz. Amanah. Ya, semoga dengan hadirnya anak itu juga menambah rezeki Iya, keluarga kita, gitu iya, Pak. iya. Semangat ya kalau pakai nama anaknya itu Iya. lebih semangat. Amin. Ada rencana untuk memperbesar? Insya Allah ada rencana ya, yang namanya kita sudah terjun di dunia bisnis, dunia usaha, paling tidak kita juga punya keinginan satu memperluas usaha, menambah karyawan, pasti ada. Kira-kira optimis nggak nanti ke depannya bisa lebih maju lagi? Optimis karena selama pertama saya menjualkan produk tadi itu, alhamdulillah sampai sekarang produk saya masih diterima di masyarakat dengan baik, dan tidak ada yang pernah ibaratnya di 1 bulan ini misalkan Pak nggih, tidak pernah kekosongan dalam orderan. Pasti ada orderan masuk, pasti. Ini dalam Alhamdulillah. 2023 ini dibanding 2022 gimana Mas? Lebih bagus atau gimana? Kalau untuk 2002 sama 2003 di awal pun sendiri sudah kelihatan Pak, kan ini kan 2003 juga belum selesai nggih, karena juga pertengahan aja belum. Kalau saya melihat prospeknya itu ada peningkatan daripada tahun 2022. Kira-kira kendala apa Mas? Kendala dalam hal material, dalam hal pemasaran, atau dalam hal yang lainnya ada nggak? Kalau kendala untuk saat ini Pak, terus terang kendalanya malah kita kewalahan di orderan. Karena orderan itu tidak sesuai dengan tenaga kita. Gitu Pak. Oke, jadi meskipun dulunya ini Mas Indarto ini tidak tahu tentang cara membuat tas ya, tapi beliaunya mau belajar bersama istrinya dan akhirnya beliaunya bisa membuat tas dan akhirnya sekarang malah justru bisnis di tas. Dan kelihatannya ini prospeknya di 2023 juga sudah Sangat mulai bagus. lebih bagus dari tahun sebelumnya. Ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan bisnis Mas Indarto ini makin sukses dan bisa menginspirasi kita semua apa pengalaman yang sudah dijalani oleh Mas Indarto tadi. Amin. Mas Indarto, untuk kalau misalnya ini ada pemirsa yang ingin berkolaborasi, ikut menjualkan produknya sebagai reseller misalnya, atau ingin membeli produk tas Kiavis ya dari Mas Indarto tadi, bagaimana caranya atau hubungi kemana? Silakan Mas Indarto. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman dimanapun berada, di Kiavis siap menerima reseller, atau bahkan dari teman-teman sendiri mau menggunakan atau membeli produk saya untuk dipakai sendiri. Begitu Pak Stanley. Iya, silakan. Di nomor HP berapa Mas? Oke, di nomor HP 088 216 717 220. Oke, untuk alamatnya, alamat lengkapnya? Alamat rumah saya Kupang Sari, RT 2, RW 9, Kupang, Ambarawa. Oke, ya, jadi pemirsa yang mau berkolaborasi, bekerja sama, mau menjadi supplier atau menjadi buyer atau ikut jadi reseller, silakan menghubungi Mas Indarto dengan alamat dan nomor kontak HP yang sudah disebutkan tadi. Mungkin itu dulu pemirsa Stanley Turino Channel. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya dan terima kasih kepada Mas Indarto. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi.